Teori ini pertama kali berkembang di negara Jerman, di mana tokoh-tokoh yang dikenal mengadut teori ini adalah Friedrich List, Walt Whitman, Rostow, Karl Bucher, dan Werner Somberg. Menurut para tokoh tersebut menyatakan bahwa teori pertumbuhan ekonomi berlangsung secara bertahap. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi merupakan tahapan-tahapan yang berkembang seiring dengan perjalanan manusia sendiri. Friedrich List menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan pada teknik produksi dan mata pencarian penduduknya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi manusia dibagi menjadi 4, yaitu pertama, masa berburu atau mengembara, kedua, masa berternak dan bertani, ketiga, masa bertani dan kerajinan, keempat, masa kerajinan, industri, dan perdagangan. 2. Werner Sombart memiliki teori pertumbuhan ekonominya sendiri. Ia membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 4, yaitu 1. Prakapitalisme atau Vorkapitalismus. 2. Kapitalisme madya atau Vorkapitalismus. 3. Kapitalisme raya atau Hochkapitalismus. 4. Kapitalisme akhir atau Spotkapitalismus. Di masa prakapitalisme, manusia belum mengenal peran kapitalis karena masih bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Di tahap kapitalisme dia, barulah mereka mulai mengenal yang uang dan menumpuk kekayaan. Masuk ke tahap kapitalis raya, kaum kapitalis atau pemilik modal bermunculan dan manusia diarahkan untuk memperoleh untung sebesar-besarnya. Di tahap akhir, yaitu kapitalis akhir, kesenjangan antara kaum kapitalis dan kaum buruh melahirkan kaum sosialis untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Yang ketiga ada Karl Bucher. Menurut Karl Bucher, pertumbuhan ekonomi masyarakat dilihat dari hubungannya antara produsen dan konsumen dalam mendistribusikan hasil produksinya sampai ke tangan konsumen. Karl Bucher membagi perkembangan perekonomian ke dalam: pertama, rumah tangga tertutup, kedua, rumah tangga kota, ketiga, rumah tangga bangsa, yang keempat, rumah tangga dunia. Di masa RT tertutup, masyarakat hanya memproduksi barang untuk kebutuhan mereka sendiri. Kecepatan pertumbuhanlah yang baru mendorong mereka untuk melakukan perdagangan di masa RT kota. Di tahap RT bangsa, beberapa barang tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh kota tertentu. Akhirnya terjadilah perdagangan antar kota. Terakhir, di tahap RT dunia, teknologi telah memungkinkan masyarakat untuk melakukan perdagangan antar negara. Yang keempat, Rostow. Rostow membagi pertumbuhan ekonomi ke dalam tahapan yang menjadi sebuah syarat pembangunan untuk tahapan yang lebih maju, sebagaimana faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth, Rostow menyairkan tahapan pertumbuhan ekonomi ke dalam beberapa masa, yaitu pertama, masyarakat tradisional atau the traditional society. Kedua, prasyarat untuk tinggal landas. Ketiga, tinggal landas. Yang keempat, gerakan ke arah kedewasaan. Yang kelima, masa konsumsi tinggi. Masyarakat tradisional masih menjalani hidup secara tradisional dengan memegang adat istiadat, produk pun masih terbatas. Di prasyarat lepas landas, masyarakat mulai menyadari bahwa mereka harus melakukan perubahan dan mulai terbuka terhadap inovasi baru. Di tahap perekonomian matang, manusia telah mampu menggunakan teknologi secara lebih selektif dan efektif. Di tahap akhir, yaitu tahap konsumsi massal tingkat tinggi, masyarakat telah mencapai kemakmuran. Kesimpulan, teori pertumbuhan historis ini berasal dari Jerman. Mazhab ini dikemukakan oleh beberapa tokoh, yaitu Friedrich List, Walt Whitman, Rostow, Karl Bucher, dan Werner Sombart. Menurut mazhab ini, pembangunan ekonomi berdasarkan pengalaman sejarah tentang tahap-tahap perkembangan ekonomi suatu negara.